Pemirsa Hasanah, seringkali kita merasa tak nyaman saat menunaikan ibadah sholat di musola. Apalagi bagi kaum wanita yang tidak membawa mukena. Tak jarang mereka memperoleh mukena musola yang kotor, lusuh, bahkan mengeluarkan aroma tak sedap oleh keringat dan lembab. Inilah yang menjadi keprihatinan, sekaligus pula gagasan menghimpun para relawan untuk bergabung dalam gerakan mukena bersih. Nilai Islam yang ditekankan dalam program ini adalah menjaga kebersihan, terutama menyediakan mukena yang bersih agar nyaman digunakan setiap orang. Konsep relawan ini belum lazim ya, apalagi 12-13 tahun yang lalu. Apa sih emang ada ya gitu orang yang mau mencucikan dengan cuma-cuma tanpa diberi imbalan. Tapi kok ya alhamdulillah waktu itu juga kayaknya sebetulnya manusia kan pada dasarnya ingin ya melakukan sesuatu juga untuk orang lain begitu ya. Tapi mungkin selama ini memang tidak ada fasilitasnya begitu ya. Jadi sehingga belum ada kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Jadi waktu itu ya alhamdulillah kok yakin aja dan makin lama makin membesarkan hati bahwa kok responnya juga baik begitu loh. Gerakan mukena bersih ini sebenarnya telah dimulai sejak 12 tahun lalu dengan prioritas utama adalah pengadaan dan pemeliharaan mukena di tempat-tempat ibadah umum yang mudah dijangkau para relawannya. Dan kini, relawan yang tergabung dalam gerakan mukena bersih telah mencapai ribuan orang, tersebar di puluhan kota di tanah air. Tak hanya menyediakan mukena bersih, mereka juga mengajak dan menghimbau pengguna masjid atau musola umum untuk menjaga kebersihan fasilitas ibadah. Karena mukena itu bagi muslimah kita pakai setiap hari, minimal 5 kali dalam sehari. Kita tahu bahwa syarat sahnya sholat itu adalah bersih juga pakaian yang kau gunakan, bahwa kebersihan itu bagian juga dari iman. Nah kalau mukena itu saja tidak bersih, menurut saya ini masalah serius bagi umat Islam di tanah air. Tak ada paksaan bagi relawan yang ingin menjadi relawan, murni hanya ingin mendapat ridho dari Allah SWT. Relawan yang mendaftar akan mendapatkan satu paket berisi 4 set mukena, sebuah poster, dan surat keterangan untuk masjid atau musola tempat ia bertugas. Masjid atau musola yang dipilih biasanya berada di sekitar kediaman ataupun yang mudah dijangkau para relawan. 4 set mukena yang dibagikan ini telah diberi tanda di bagian belakang untuk membedakannya dari mukena lain. Tugas-tugas relawan kemudian disebut dalam proses akad, termasuk kewajiban mencuci mukena minimal seminggu sekali, bahkan bila diperlukan mereka mencuci mukena 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Relawan gerakan mukena bersih tidak memandang usia dan jenis kelamin. Mulai dari anak-anak hingga mereka yang berusia lanjut pun dipersilahkan untuk ambil bagian. Akad program bagi relawan akan berlangsung selama setahun dengan memegang konsep amanah untuk dijalankan dengan baik. Ya, kalau saya sih melihatnya sangat positif ya, karena memang kalau untuk menjadi donatur gitu atau kita hanya beli mukena lalu taruh di satu musola atau masjid itu sangat mudah gitu. Tapi di sini yang GMB buat programnya adalah pemeliharaan mukena, di mana kita harus mencuci dan nukar kembali dalam waktu seminggu sekali. Di situ memang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya, tapi itulah yang akan menjadi pahala buat kita. Pemirsa Hasanah, Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, ada adab-adab yang perlu diperhatikan saat seorang muslim dan muslimah menunaikan sholat. Selain menggunakan pakaian yang menutup aurat, kebersihan dari pakaian yang digunakannya pun mutlak diperhatikan. Saat ini, wanita juga memiliki akses mobilitas yang tak terbatas, hingga memungkinkan para muslimah melakukan sholat 5 waktu di mana saja. Dengan adanya gerakan mukena bersih ini, kita berharap tak ada lagi bau mukena yang apek, karet mukena yang kedodoran, atau harus antri sholat karena jumlah mukena yang terbatas.
segala amal dan perbuatannya akan mendapat ganjaran setimpal kelak di akhirat walaupun hanya sebesar zarah. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26, Allah SWT berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Yunus ayat 26. Tentu saja dengan niat yang tulus dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Sang Maha Pengasih dan Penyayang, segala amal dan perbuatan baik akan diganjar dengan pahala terbaik pula. Wallahu a'lam bishawab.